semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yukunda Eftahu, biasa dipanggil Eva. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel untuk membuka penampilan materi kita pada siang hari ini. Pembelahan sel adalah sel yang membelah diri menjadi dua ataupun lebih. Dalam tanda kutip, sel hewan, sel tumbuhan, ataupun sel manusia ini bukan menggantikan sel, melainkan memperbaiki sel yang lama ataupun rusak atau regenerasi sel. Nah, teman-teman, adapun manfaat dari pembelahan sel ini, yang pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangbiakan, dan yang ketiga perbaikan. Nah, teman-teman, adapun fungsi dari pembelahan sel ini dibagi atas dua, pembelahan sel pada uniseluler. Nah, maksudnya yaitu di mana pembelahan ini terjadi pada sel-sel yang tunggal. Nah, yang kedua, fungsi pembelahan sel pada multiseluler. Nah, bagi sel-sel yang bersangkutan itu akan menghasilkan banyak-banyak sel sehingga dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, adapun juga jenis-jenis pembelahan sel ini. Yang pertama mitosis, meiosis, dan yang terakhir adalah amitosis. Nah, teman-teman, untuk penampilan materi selanjutnya adalah mengenai penampilan materi pembelahan sel melalui jenis yaitu yang dinamakan meiosis. Untuk teman-teman dapat mengerti, yuk simak video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Maria Stefania Gilda Tandang. Saya biasa dipanggil Fani. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan kromosom setengah dari induknya. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya. Semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Theolista Lestari Euningsi Meot. Saya biasa disapa Tari. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai meiosis. Jadi meiosis memiliki ciri utama yaitu dalam prosesnya ada dua tahapan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan kedua tahapan tersebut. Jadi pada tahapan pertama yang terjadi dalam proses meiosis ini adalah replikasi DNA, yang dimana replikasi DNA ini akan menghasilkan kromatid baru setiap kromosom. Dan tahapan keduanya yaitu kohesi antara kromatid bersaudara itu mulai terlepas dan mereka mulai bersegregasi dari satu sama lain seperti pada proses mitosis. Proses ini menghasilkan 4 jenis sel yang memiliki kromosom haploid dan tidak lagi memiliki kromatid bersaudara. Nah, perkenalkan, nama saya Adelaida Marsala. Saya biasa dipanggil Anggun. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel tersebut. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Inocencio Givan Rimadi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai contoh pembelahan dari mitosis dan meiosis. Suatu proses pembelahan sel dilakukan untuk memperbaiki sel yang rusak dengan sel yang baru, di mana kita tahu bahwa suatu sel ini hanya bertahan dari 100 sampai 120 hari. Lalu berikutnya kita akan masuk pada contoh pembelahan sel mitosis dan meiosis. Lalu yang pertama adalah contoh dari pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis ini terjadi pada sel tumbuhan, mulai dari sel akar, sel daun, sel kulit, serta pada sel hewan atau sel manusia terjadi pada sel hati dan sel epitel, terutama juga pada sel somatik yang lain. Singkat, pembelahan mitosis merupakan suatu pembelahan yang melalui beberapa fase, antara lain fase protase, fase metafase, fase telofase, dan fase anafase. Proses pembelahan mitosis ini terjadi karena dengan tujuan untuk pertumbuhan, regenerasi dada, dan penutupan muka, di mana proses pembelahan mitosis ini membentuk dua anakan baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Lalu contoh pembelahan meiosis terjadi pada komponen-komponen yang sama seperti pada pembelahan mitosis, seperti sel akar, sel daun, sel hati, dan juga sel somatik yang lain.
proses pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali, yaitu proses meiosis 1 dan juga meiosis 2. Pada meiosis 1, sel diploid membelah menjadi 2 sel anak yang memiliki setengah jumlah kromosom. Nah, tapi ini terdiri dari proses metafase, anafase, dan telofase. Kromosom homolog atau pasangan kromosom serupa dari ibu dan bapak saling bertukar fragmen DNA. Nah, dalam proses ini, inilah yang disebut dengan rekombinasi genetik atau crossing over. Kemudian, pada fase metafase 1, pasangan kromosom homolog berbaris di tengah sel, dan pada fase yang terakhir yaitu fase telofase, 2 sel anak terbentuk masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom. Kemudian meiosis 2 adalah tahapan lanjutan dari meiosis 1. Nah, pada tahap ini 2 sel anak dari meiosis 1 membelah lagi tanpa terjadi replikasi kromosom. Pada tahap ini fase-fasenya itu hampir sama dengan fase yang terjadi pada pembelahan mitosis, yang dimana terdiri dari 4 fase, yaitu fase metafase, anafase, profase, dan telofase. Pada akhir proses pembelahan meiosis 2 ini akan terbentuk 4 anakan baru yang memiliki 4 kromosom yang berbeda dengan induknya. Selanjutnya, teman-teman, tahap pembelahan meiosis ini berlangsung saat tahap interfase ataupun tahap persiapan, yang dimana memiliki subfase, yaitu subfase pertumbuhan primer, sintesis, dan pertumbuhan sekunder. Jadi, teman-teman, pada tahap sintesis, DNA direplikasi menjadi 2 buah dari setiap kromosom, yang menjadi 2 kromatik yang identik. Sepasang sentriol juga yang terjadi di subfase ini juga mengandalkan diri dan memanjangkan mikrotubula dan membentuk benang spindel. Dan teman-teman, kromatik yang identik yang terikat pada sentromer akan memadat dan memendek saat pembelahan memasuki tahap profase 1. Nah, sampai di tahap ini, tahap pembelahan pada meiosis ini masih sama dengan tahap mitosis. Namun ada pun 2 tahap yang dimana tahap ini berbeda dengan tahap mitosis. Baik teman-teman, jadi tahap-tahapnya itu yang pertama ada tahap profase 1, yang dimana pasangan-pasangan kromatik homolog berada pada posisi sejajar, yang dimana proses ini dinamakan sebagai proses sinapsi, yaitu membentuk tetran bivalen, yang artinya di mana kromosom homolog terlihat sama, namun mengandung gen-gen yang berbeda. Tahap selanjutnya yang membedakan pembelahan sel mitosis yaitu tahap crossing over atau pindah silang, yang artinya pertukaran materi genetik antara kromosom yang tidak identik. Akhir dari profase 1 yaitu luntur membran inti yang diikuti dengan pergerakan sentriol menuju kutub berlawanan. Bersamaan pergerakan sentriol ini, benang-benang spindel memanjang. Selanjutnya adalah tahap metafase 1, yang dimana sentriol tepat berada pada kutub, yang dimana benang-benang spindelnya pun selesai dibentangkan dan kromosom pun terikat oleh benang spindel oleh kinetokor. Di sini, kromosom secara acak berjajar pada bidang ekuator membentuk lempeng metafase, yang dimana karena perpasangan secara bebas, yang dimana akan menimbulkan keberagaman gen. Pada tahap anefase 1, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan akhirnya tahap meiosis 1 telah berakhir pada tahap telofase, yang dimana kromosom memanjang dan membran inti mulai muncul. Proses sitokinesis ini memisahkan kedua sitoplasma yang menjadi 2 sel anakan atau 2 sel haploid. Selanjutnya adalah meiosis 2. Nah, di sini yang pertama adalah profase 2,
pasangan kromatik memendek dan benang-benang spindel terbentuk dan membran inti melebur. Selanjutnya pada metafase 2, pasang kromatik terikat pada benang-benang spindel dan kinekator berada pada posisi sejajar pada bidang ekuator yang dimana akan membentuk lempeng metafase. Yang kemudian pada anafase kedua, pasangan kromatik berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub masing-masing. Dan akhir dari meiosis 2 ini yaitu pada tahap telofase yang dimana kromosom memanjang dan membran inti terbentuk kembali dan menghasilkan 4 sel haploid.